Ke-60. Bab 60, Batu Spiritual Kelas Atas. Rencana Zhao Xian. Cincin penyimpanan di puncak Shadow Void Realm. Hal ini secara langsung membuat Zhao Xian penuh harapan. Umumnya, orang-orang kuat di alam Shadow Void memiliki kekayaan besar dan banyak harta di tubuh mereka. Kalau dipikir-pikir, Xiang Yuntian punya banyak harta, kan? Memikirkan hal ini, Zhao Xian membuka cincin penyimpanan Xiang Yuntian dengan penuh harap. Pada pandangan pertama, Zhao Xian merasa bahwa ruang di cincin penyimpanan ini sangat besar. Saya khawatir itu bahkan mungkin lebih besar dari seluruh kamar dagang Qin Yun. Benar-benar keterlaluan. Tapi cincin penyimpanan sebesar itu. Mengapa Anda merasa tidak banyak? Zhao Xian menatap sudut ruang besar cincin penyimpanan itu dengan kebingungan di wajahnya. Di dalam ruangan yang luas itu, hanya ada beberapa barang yang ditumpuk di sudut-sudut. Itu saja? Zhao Xian sedikit kecewa. Inikah kekayaan seseorang yang berada di puncak Shadow Void Realm? Tentu saja, dengan rasa kecewa, Zhao Xian tetap pergi ke sudut untuk menyelidikinya dengan cermat. Ada kotak. Begitu dia sampai di sudut, sebuah kotak kayu biasa diletakkan di depannya. Zhao Xian langsung membukanya tanpa berpikir. Dentang. Kotak itu terbuka dan memperlihatkan isinya. Pupil mata Zhao Xian tiba-tiba mengencang. Ini, batu spiritual kelas tinggi. Zhao Xian tidak dapat menahan napasnya. Karena ada sekitar 20 batu roh ungu seukuran kepalan tangan tergeletak di dalam kotak kayu ini. Energi spiritual dalam batu spiritual itu tampaknya akan meluap, sungguh kaya. Bahkan batu roh kelas menengah yang baru saja diperoleh Zhao Xian jauh lebih sedikit energi spiritualnya daripada batu roh ini. Jelas ini adalah batu spiritual bermutu tinggi. Orang baik, salahkah jika menaruh batu spiritual bermutu tinggi di dalam kotak kayu berkualitas rendah seperti itu? Zhao Xian mengeluarkan lebih dari 20 batu roh kelas tinggi. Meskipun satu batu roh kelas tinggi hanya bernilai 100 batu roh kelas menengah. Tetapi, benda ini ada harganya tapi tidak ada pasarnya. Berbeda dengan batu spiritual kelas menengah dan batu spiritual kelas rendah. Batu spiritual bermutu tinggi sangat langka. Bahkan dalam urat batu roh kelas rendah yang relatif besar, hampir mustahil untuk menggali satu pun batu roh kelas tinggi. Sekalipun itu adalah urat batu roh kelas menengah, kemungkinan untuk menggali batu roh kelas tinggi sangatlah kecil. Oleh karena itu, hal ini juga mengakibatkan kelangkaan ekstrim batu spiritual kelas tinggi. Meskipun dalam hal konversi, satu batu roh kelas tinggi hanya dapat ditukar dengan 100 batu roh kelas menengah, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat menukarnya. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menggantinya, harganya akan naik 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Lagi pula, benda langka lebih berharga. Tentu saja ada poin penting lainnya. Zhao Xian juga melihatnya dari sebuah buku kuno. Dikabarkan bahwa ketika tingkat kultivasi seseorang menembus alam kekosongan rusak dan mencapai alam raja, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan berubah. Pada saat itu, batu spiritual kelas rendah biasa dan batu spiritual kelas menengah tidak akan banyak berpengaruh. Jika Anda ingin berlatih, Anda hanya dapat menyerap batu spiritual tingkat tinggi. Artinya, batu spiritual kelas tinggi merupakan mata uang keras di kalangan orang kuat di alam raja. Karena alasan ini, nilai batu spiritual kelas tinggi pasti tidak akan rendah. Tidak buruk, tidak buruk. Sebagai tanggapan, Zhao Xian tersenyum. Melewati kotak kayu itu, Zhao Xian menoleh ke belakang. Saya menemukan 3 buku tergeletak di belakang. Dilihat dari sampul buku yang kusut dan menguning, Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah 3 buku kuno. Melihat ini, mata Zhao Xian tiba-tiba berbinar. Mungkinkah itu teknik kungfu? Tingkat teknik yang ditinggalkan oleh para ahli puncak Shadow Void Realm seharusnya tidak jauh lebih rendah, bukan? Dia segera menyelidikinya. Langsung tertegun. Seni bela diri macam apa ini?
Jelas itu sebuah buku catatan. Dalam buku catatan pertama ini, berbagai masalah dan gangguan yang ditemui selama pengembangan alam alkimia dicatat, beserta solusinya. Ini adalah penjelasan sebenarnya tentang kultivasi di alam alkimia. Dengan baik, Zhao Xian tercengang. Benda ini, itu sama sekali tidak berguna baginya. Bagaimanapun, ia memiliki tubuh yang mencari roh, dan secara umum, ia tidak akan menemui hambatan. Saya khawatir ia tidak akan menemui masalah yang tercatat dalam buku. Dan bahkan jika Anda menemuinya, sangat mudah untuk menyelesaikannya. Lelang saja beberapa ramuan ajaib yang berhubungan dengan kultivasi, lalu kembalikan. Namun setelah berpikir sejenak, matanya berbinar. Meskipun tidak berguna bagiku, namun merupakan harta yang sangat berharga bagi mereka yang mengamalkannya. Zhao Xian melihat dua buku lainnya. Tidak mengherankan, kedua buku ini juga merupakan buku catatan. Yang satu merupakan solusi sejati untuk pengembangan alam Shattered Void, namun yang satu ini tidak sempurna dan hanya berhenti pada lapisan ketujuh alam Shattered Void. Tampaknya Xiang Yuntian sendiri yang menulisnya, tetapi saya tidak tahu mengapa dia tidak menulisnya kemudian. Yang satu lagi adalah tentang penjelasan sebenarnya tentang alkimia. Hal ini cukup menarik. Zhao Xian menyimpan ketiga buku catatan dan melanjutkan membaca. Seketika ia melihat jubah dan pedang yang dikenalnya. Semuanya adalah kebutuhan sehari-hari. Zhao Xian terdiam dan tersedak. Mengapa hanya benda kecil ini? Dia juga berpikir bahwa dia dapat menghasilkan banyak uang dari Xiang Yuntian. Akhirnya ada panen, tetapi hasilnya jauh lebih rendah dari yang diharapkannya. Tapi pikirkanlah. Sekte Haoyu datang untuk menyerang kamar dagang Qingyun kali ini, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menang. Dalam kasus ini, mereka tidak perlu menyimpan semua harta yang mereka miliki di dasar kotak. Hal-hal yang paling berharga mungkin masih tersembunyi di Sekte Haoyu. Tetapi ketika Zhao Xian sedang membolak-balik pakaiannya, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba terjatuh dari sakunya. Orang baik, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Zhao Xian tampak terkejut. Awalnya saya pikir itu akan menjadi akhir panen hari ini. Mendadak, ada hal lainnya. Dia segera meletakkan pakaiannya dan berbalik melihat cincin penyimpanan. Isi di dalamnya langsung membuat Zhao Xian tersenyum. Benar sekali. Cincin penyimpanan ini diisi dengan segala macam harta karun. Kungfu, seni bela diri, senjata, ramuan. Begitu banyak harta karun yang ada di sana, membuat Zhao Xian terpesona. Pertama-tama, ada lebih dari 20 buku tentang kungfu, dan hal yang sama berlaku untuk seni bela diri, dengan lebih dari 20 buku. Jumlah senjatanya mencapai 100. Jumlah ramuan bahkan lebih dilebih-lebihkan, setidaknya ada 40 atau 50 botol, dan jumlah ramuan di dalam botol setidaknya 10. Semuanya berjumlah 4 hingga 500 pil. Tetapi, ada masalah. Baik itu keterampilan, seni bela diri, senjata atau ramuan, nilainya tampaknya sangat rendah. Tingkat tertinggi kungfu dan seni bela diri hanya tingkat tinggi, dan saya belum melihat salinan tingkat Xuan teratas atau bahkan tingkat bumi. Senjata tertinggi hanyalah senjata kelas menengah. Hanya ada 3 atau 4 senjata kelas tinggi, dan ramuannya, semuanya kelas 3. Ini! Zhao Xian tertegun cukup lama, lalu segera tersadar. Xiang Yuntian adalah tetua agung dari Sekte Haoyu. Ketika ia bertanggung jawab atas kultivasi para muridnya, ia secara alami membawa serta keterampilan, seni bela diri, senjata, dan ramuan yang dibutuhkan para murid. Jika saya harus mengatakannya, ini mesti dianggap sebagai sumber pelatihan bagi para pengikut Sekte Haoyu. Hanya saja semua sumber daya ini sekarang menjadi milik Zhao Xian. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah. Suanji kelas tinggi mengubah sampah menjadi harta karun dan merupakan kelas tinggi tingkat bumi yang cukup bagus. Zhao Xian menghibur dirinya sendiri. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Setelah menyimpan kelima cincin penyimpanan tersebut, Zhao Xian memanggil Tieshan untuk membersihkan medan perang. Kemudian Chan Yunai dan Lin Yao ditemukan. Paman Chan, Paman Lin, panggil He Wen dan Xiao Yue. Aku punya sesuatu untuk diatur. Setelah mendengar perintah Zhao Xian, Chan Yunhe dan Lin Yao segera menerima perintah itu, berbalik dan segera pergi mencari seseorang. Zhao Xian berjalan ke aula. Sambil menunggu, ia pun diam-diam memikirkan rencana masa depannya. Setelah mengumpulkan begitu banyak sumber daya, sudah hampir waktunya bagi Paman Chan dan Paman Lin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ngomong-ngomong, ada juga Zhao Ming. Sudah saatnya untuk berkembang. Jika bawahan Anda terlalu lemah, mereka tidak akan mampu mengendalikan orang lain. Begitu pula dengan barang-barang dari sekte Haoyu, kita harus mendapatkan semuanya. Ketika semuanya hampir selesai, pelelangan dapat dimulai. Saat dia sedang berpikir, Zhao Xian mendengar serangkaian suara dari sistem. Celup, kristal giok sumsum surgawi yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiah pengembalian, yang telah secara otomatis diubah menjadi pecahan fisik dan didistribusikan. Celup, pil pemecah misterius yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiahnya, yang secara otomatis diubah menjadi level kultivasi dan didistribusikan. Celup, pil pemecah misterius yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiahnya, yang secara otomatis diubah menjadi level kultivasi dan didistribusikan. Celup, langkah nado yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiahnya, yang secara otomatis diubah menjadi pengalaman bela diri dan didistribusikan. Celup, peta urat batu roh yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiah pengembalian, yang telah secara otomatis diubah menjadi batu universal dan didistribusikan. Zhao Xian, Bab ke-61. Bab 61, menerobos 8 alam secara berturut-turut. Alam pola jatuh lapisan ke-9. Apa yang sedang terjadi? Zhao Xian tampak terkejut. Mengapa semua hal ini digunakan saat ini? Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya adalah peta urat batu roh juga digunakan? Itu tidak benar. Bukankah peta urat batu roh dilelang oleh Xiang Qian? Xiang Yuntian dan Xiang Ming keduanya mati di sini. Bagaimana dia bisa memanfaatkan mereka? Saat tengah berpikir, Zhao Xian tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah ada orang dari sekte Haoyu di dekat peta? Zhao Xian menyipitkan matanya. Pikirkanlah juga. Sudah bertahun-tahun sejak sekte Haoyu menjadi sekte terbesar di Provinsi Beizhou. Jika tidak ada tata letak di sekitarnya selama bertahun-tahun, maka reputasi sekte nomor 1 akan hilang. Namun Zhao Xian tidak terlalu memperhatikan. Namun pandangannya tertuju pada imbalan yang didapat di kolom terakhir. Peta tambang Lingxi mengembalikan batu universal. Sebaliknya, kristal giok sumsum surgawi hanya mengembalikan pecahan objek biasa. Zhao Xian tampak terkejut. Awalnya, dia mengira kristal giok Tianmui dapat mengembalikan beberapa hal lainnya. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pecahan benda. Namun, karena ia pikir itu semua akan kembali pada kaki nyamuk saja, ia pun tidak terlalu peduli. Sebaliknya, peta ini memberinya keuntungan ekstra. Batu universal benar-benar dikembalikan. Saya ingin tahu berapa banyak yang sudah dikembalikan? Zhao Xian hendak membuka panelnya ketika tiba-tiba energi spiritual yang tak terbayangkan, murni dan kental, mengalir ke dantiannya. Dan aura di tubuhnya juga tiba-tiba meningkat. Pola jatuh lapisan kedua. Pola jatuh lapisan ketiga. Lapisan ke-9. Zhao Xian tampak terkejut. Melihat ramuan di laut inti miliknya, sudah ada 9 baris. Dalam sekejap, energi spiritual melonjak, dan ketebalannya sangat mengerikan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berjalan masuk dari luar pintu. Presiden, apakah Anda menelpon saya? Orang yang datang itu jelas Zhao Ming,
dan barusan dia tiba-tiba mendengar suara Zhao Xian di benaknya. Dan dia juga tahu tentang berbagai metode mengerikan yang dilakukan Zhao Xian hari ini, dan dia sudah sangat menghormati tuan muda ini. Jadi ketika mendengar suara itu, saya langsung bergegas menghampiri. Tanpa diduga, dia malah berjalan menuju aula. Saya merasakan aura yang sangat mengerikan dari Zhao Xian. Lapisan ke-9. Dia tampak ngeri. Dia tahu kekuatan tuan mudanya sebelumnya. Itu hanya alam transformasi roh. Kita juga tahu bahwa tuan muda memiliki kemampuan untuk membunuh puncak Shadowing Void Realm karena sebuah harta karun. Ini juga dapat menjelaskan mengapa tuan muda mampu langsung membunuh orang kuat di puncak alam Luowen. Tetapi, mengapa kultivasi tuan muda sekarang lebih mengerikan daripada miliknya? Lapisan ke-9. Bukankah tuan muda berada di alam transformasi roh? Wajahnya penuh keheranan, mulutnya terbuka lebar, dan dia tercengang. Zhao Xian juga menyadari kedatangan Zhao Ming. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Zhao Ming duduk. Masih ada beberapa orang, silakan duduk dan tunggu sebentar. Nada bicara Zhao Xian ramah. Ya. Zhao Ming menahan keterkejutan di hatinya, segera mengangguk, dan segera mencari tempat duduk yang lebih jauh ke belakang untuk duduk. Zhao Xian mendesah dalam hati. 2 pil pemecah misterius secara langsung memungkinkanku menerobos 8 alam berturut-turut, sungguh berlebihan. Zhao Xian diam-diam terdiam. Apa-apaan? Sebagai perbandingan, efektivitas biaya berlatih sendiri sangat rendah. Lebih baik melelang berbagai ramuan terkait kultivasi secara gila-gilaan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Berlatih sendiri? Berlatihlah. Tentu saja, saya ingin memikirkannya. Pil untuk budidaya sudah langka, apalagi dilelang. Di sisi lain, pendapatan dari penyelenggaraan lelang juga harus dipertimbangkan. Hanya pil untuk budidaya, manfaat yang dapat diberikannya tidak begitu tinggi. Ini juga akan mempengaruhi evaluasi penyelesaian akhir. Ada keuntungan dan ada kerugian. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Sambil memikirkannya, dia membuka panel pribadinya dan memeriksanya. Pembawa acara Zhao Xian. Usia, 22 tahun. Kultivasi, lapisan ke-9 Lo Wenjing. Kungfu, Huang Grade High Grade. Teknik pengumpulan roh 12/300 untuk pemula, Xuan Grade High Grade, teknik burung hijau dan bulu merah 23/500 untuk pemula, Low Grade, teknik 3000 air lemah sempurna. Seni bela diri, Huangji tingkat tinggi, tinju naga dan harimau tingkat pemula 52/300, seni bela diri tingkat tinggi, Diji, teknik tombak longyen sempurna. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini, 90.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini, 111.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri. Fragmen alat yang tersedia saat ini, 116 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Batu universal yang tersedia saat ini, 3. Jumlah pengembalian yang tersisa, 100 kali. Melihat ini, mata Zhao Xian berbinar. Apakah kristal Giok Tianmui mengembalikan 12 buah objek? Itu cukup banyak. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membuat senjata spiritual saat ini, dan pecahan benda ini tidak akan digunakan untuk saat ini. Mengenai peningkatan level senjata, Zhao Xian berusaha meningkatkan senjata raja, pil perak tombak dingin melolong di tangannya. Untuk meningkatkan Silver Screaming Cord Gun dari senjata raja utama ke senjata raja menengah, diperlukan 100 poin pecahan alat. Haruskah ditingkatkan? Oh! Mata Zhao Xian berbinar. Hanya butuh 100 poin untuk meningkat. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Tetapi, belum ada yang terburu-buru. Sekarang senjata raja tingkat pemula sudah cukup untuk Zhao Xian.
Jika Anda terus mengalami kemajuan, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, dia baru saja mendapat banyak senjata. Jika dia mengubah semuanya menjadi harta karun, dia mungkin bisa mendapatkan yang lebih baik dengan serangan kritis. Jadi, belum terlambat untuk mengambil keputusan. Selain itu, yang membuat Zhao Xian sangat bahagia adalah bahwa peta itu benar-benar mengembalikan dua batu universal. Dengan cara ini, jika aku mau, aku dapat memunculkan keterampilan atau seni bela diri atau senjata spiritual berkualitas tinggi yang berada di atas 3 level kapan saja. Senyum muncul di bibir Zhao Xian. Tentu saja, yang menjadi kendala adalah barang-barang yang diperoleh melalui batu mahakuasa juga tidak dapat dilelang. Anda juga tidak dapat mengubah sampah menjadi harta. Jika Anda melihatnya seperti ini, batu mahakuasa ini sedikit tidak berguna. Lagi pula, dia sekarang tidak kekurangan keterampilan tingkat bumi dan senjata spiritual tingkat atas. Tapi mungkin berguna di masa depan. Zhao Xian tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Ruang tunggu. He Wen dan Xiao Yuhe mengikuti Chan Yunhe ke aula. Bertemu Presiden! Bertemu Presiden! Ketika keduanya melihat Zhao Xian, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Terutama He Wen, setelah mengetahui Xiang Yuntiandu tewas di tangan Zhao Xian, dia sangat bersyukur bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Kalau saat itu dia bertindak tegas, dia pasti sudah menjadi mayat membusuk sekarang. Adapun Xiao Yuhe, dia bahkan lebih bersyukur atas ketegasannya, berdiri di tim yang tepat dan mengikuti orang yang tepat. Kemampuan dan metode yang ditunjukkan Zhao Xian jauh melampaui imajinasinya. Sekarang semua orang sudah tiba, mari kita mulai membahas rencana masa depan kamar dagang Qingyun kita. Setelah berkata demikian, Zhao Xian memandang Chan Yunhe dan Lin Yao dan bertanya, Paman Chan dan Lin, kalian lebih berpengalaman, beritahu aku apa pendapat kalian. Keduanya sama sekali tidak gentar melihat kejadian itu, raut wajah mereka penuh percaya diri. Lagi pula, itu adalah hal yang mereka kuasai. Presiden, saya pikir tujuan utama kita sekarang adalah merekrut para ahli dunia. Meskipun kamar dagang adalah milik Anda, kami tidak takut diprovokasi oleh orang lain. Namun, jika kami ingin mencaplok semua properti kamar dagang Zunyu, Anda sendiri tidak akan cukup. Jadi kita perlu merekrut orang-orang kuat dari Sharing Void Realm, dan satu saja tidak cukup. Chan Yunhe segera berkata. Sebagai jawaban, Zhao Xian mengangguk dan menatap Lin Yao lagi. Lin Yao juga segera berbicara. Apa yang dikatakan Yunhe masuk akal, tetapi tidak realistis untuk dilaksanakan. Hanya ada beberapa orang kuat di Sharing Void Realm di seluruh provinsi Beizhou, dan mereka semua dikendalikan oleh beberapa sekta besar yang ingin merekrut Shattered Void Realm. Seberapa mudahkah menjadi orang kuat di dunia virtual? Menurut pendapatku, kita harus merekrut beberapa orang yang merupakan kultivator independen kelas tinggi dalam karakter moral dan bahkan bakat, dan membiarkan kamar dagang Qingyun kita menggunakan sumber daya untuk melatih mereka. Meskipun akan memakan waktu lebih lama, jika kita dapat mempromosikan kelompok orang ini, itu akan sangat membantu kamar dagang Qingyun kita. Begitu Lin Yao selesai berbicara, Chan Yunhe mengerutkan kening dan membalas. Saya tidak setuju dengan ini. Kamar dagang Qingyun sekarang sedang dalam masa ekspansi. Jika kita mulai berkultivasi dari alam Luowen, kita tidak tahu apakah kita harus menunggu hingga akhir tahun monyet. Akan terlalu panjang. Tetapi rencanamu tidak terlalu realistis, dan kau tidak akan bisa merekrut orang-orang kuat dari Sharing Void Realm. Keduanya mulai berdebat bolak-balik. Sebagai tanggapan, Zhao Xian tersenyum sedikit dan melambai. Keduanya segera berhenti berdebat dan menatap Zhao Xian. Saya punya rencana yang menggabungkan keuntungan dari rencana Chan Shu dan Lin. Mendengar hal itu, mereka berdua pun mendadak tampak terkejut. Bab ke-62. Bab 62, Rencana Zhao Xian. Sebuah sensasi di seluruh provinsi. Melihat ekspresi kedua orang itu, Zhao Xian tersenyum tipis dan berkata dengan tenang.
Kamar dagang Zunyu secara alami perlu dianeksasi, dan itu tidak dapat ditunda. Sekte Haoyu juga harus menghadapinya. Meskipun jarang melihat seorang penggarap independen yang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan di Provinsi Beizhou, jika Anda melihat seluruh dinasti yang agung, itu akan jauh lebih mudah. Selama kondisinya cukup baik, tentu saja akan mudah untuk merekrut. Mendengar ini, mata Chan Yunhei berbinar. Ya, tidak perlu membatasi penglihatan Anda ke Provinsi Beizhou. Kamar dagang Qingyun mereka kini telah menggulingkan sekte Haoyu di bawah kepemimpinan Zhao Xian, dan reputasi mereka mungkin menyebar ke seluruh dinastian. Saat itu, dengan reputasi dan perlakuan baik mereka, mereka pasti akan dapat menemukan banyak orang kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan. Masalah ini tentu akan terpecahkan. Jadi, masalah perekrutan akan diserahkan padamu, Paman Chan. Chan Yunhei segera menjawab dengan mengangkat tangannya. Tidak masalah. Tentu saja, dinasti Xia besar juga dapat maju secara bersamaan. Zhao Xian memandang ke samping He Wen. Mendengar ini, He Wen pun mengerti apa yang ada dalam pikiran Zhao Xian. Ia pun segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Aku, He Wen, pasti akan menjalani takdirku dalam masalah ini. Zhao Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pak Tua He, jangan khawatir. Aku ingin kamu memberitahu temanmu dan memintanya untuk membantu mengawasinya. Jika kamu bisa merekrutnya, itu akan dianggap sebagai hubungan antara kita berdua. Perdagangan. Sedangkan untukmu, ada hal lain yang harus kamu lakukan. He Wen tertegun saat mendengar ini, mengira Zhao Xian akan menendangnya. Namun, setelah mendengar kata-kata berikut, matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera membungkukkan tangan dan pinggangnya. Ya, hal lainnya adalah rencana pelatihan yang diusulkan oleh Paman Lin. Saya juga punya rencana untuk ini. Aku baru saja mendapat banyak sumber daya dari cincin milik lelaki tua Xiang Yuntian itu, yang seharusnya digunakan khusus oleh para pengikut sekte Haoyu. Kalau mau diolah, harus dimulai dari diri sendiri. Semua punya andil. Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa terkejut. Setiap orang punya bagian, terutama Xiao Yuhe, tidak dapat menahan tangisnya. Apakah dia punya bagian? Kemudian Zhao Xian menjelaskan secara singkat rencana spesifiknya dan mendiskusikannya dengan semua orang hingga larut malam. Kemudian, secara bertahap ia menyebar. Chan Yunhei diatur untuk merekrut orang-orang kuat di atas Shadowing Void Realm. Lin Yao ditugaskan pada bagian logistik dan mengalokasikan sumber daya ke beberapa toko inti di kamar dagang Qingyun. Sasaran pertama adalah agar semua anggota mencapai kondisi Danju. Kalau tidak, jika tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, bahkan jika mereka benar-benar merekrut orang kuat dari alam Shadowing Void, mereka tidak akan mampu menekan mereka. Zuming masih mengatur pembangunan rumah lelang Qingyun. Adapun He Wen, dia ditugaskan oleh Zhao Xian ke kantor di kamar dagang Qingyun. Bertanggung jawab atas masalah keamanan kamar dagang. Hal ini membuat He Wen sedikit bingung. Lagi pula, dengan adanya Zhao Xian di sini, tampaknya bukan gilirannya untuk mengkhawatirkan keamanan kamar dagang. Namun Zhao Xian tidak menjelaskan banyak hal, dan tidak bertanya apa-apa lagi, jadi dia menerimanya saja. Setelah pengaturan dibuat, Zhao Xian kembali ke kamarnya. Gunung besi. Ya, Presiden. Sosok tinggi Tishan langsung muncul di samping Zhao Xian. Dapat dikatakan dia seperti hantu dan tak kasat mata. Sayangnya, Tishan masih berada di lapisan pertama alam kekosongan yang hancur. Tapi itu bukan masalah besar. Zhao Xian membalikkan tangannya, dan pil pemecah kekosongan ramuan kelas 6 yang diperolehnya dengan mengubah sampah menjadi harta jatuh ke tangannya. Segera dia serahkan pada Tishan. Minumlah pil penghancur kekosongan ini, lalu berlatihlah dengan giat. Melihat ini, Tishan mengulurkan tangannya dan menerimanya tanpa ragu. Ya. Lalu masukkan ramuan itu ke dalam mulut Anda, duduk bersila dan mulailah latihan. Anda tidak mengetahuinya hanya dengan melihatnya.
Begitu mulai berjalan, Zhao Xian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Efisiensi teknik yang dipraktikkan Tieshan dalam menyerap energi spiritual sungguh luar biasa cepat. Kecepatan ini jauh lebih rendah dibandingkan teknik permukaan bumi biasa. Teknik kungfu tingkat tinggi! Zhao Xian terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan yang dipraktikkan Tieshan seharusnya hanya kelas rendah. Hasilnya tidak terduga. Sebenarnya sangat tinggi. Setidaknya tidak ada satu pun teknik yang dipraktikkan di alam kekosongan yang menghancurkan di seluruh provinsi Beizhou yang dapat mencapai tingkat tinggi. Tingkat keterampilan ini sungguh sangat langka. Provinsi Beizhou terlalu kecil. Melihat Tieshan benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Zhao Xian juga melihat berapa kali dia mengubah sampah menjadi harta karun akhir-akhir ini. Lumayan, saya sudah mengumpulkan 14 kesempatan. Temukan kesempatan untuk mengubah segalanya tentang Anda. Zhao Xian berpikir dan melihat bahwa dia memiliki 100 pengembalian tersisa. Jelas, ini karena jumlah pengembaliannya meningkat setelah dia menerobos ke alam Luowen. Apakah alam kedua 100 kali? Itu tidak buruk. Tapi aku akan segera menerobos ke alam pengumpulan dan aku ingin tahu seberapa besar jadinya saat itu. Meskipun hasil lelangnya adalah beberapa kaki nyamuk. Tapi kaki nyamuk ini sangat berguna bagi Zhao Xian sekarang. 2 pil pemecah misterius langsung membawanya ke tingkat pengumpulan pil. Benar-benar keterlaluan. Namun tak lama kemudian Zhao Xian menjadi sedikit terjerat lagi. Di tangannya, dia memegang 6 pil pemecah kekosongan. Pil pemecah Chu ini adalah pil kelas 6 yang sangat berharga. Terlebih lagi, benda ini memungkinkan orang untuk menerobos dari alam pengumpulan dan ke alam kekosongan yang menghancurkan. Bagi Zhao Xian, sepertinya agak jauh. Namun jika digunakan pada bawahan, seperti Howen, maka mereka dapat menerobos ke alam penghancur kekosongan secepat mungkin. Dengan cara ini juga akan bermanfaat untuk tata letaknya. Hanya, itu selalu terasa seperti suatu pemborosan. Lagi pula, hewan hanya berada di lapisan pertama alam Danju, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai puncak alam Danju. Dan jika semua pil pemecah kekosongan ini ditingkatkan, ini memiliki manfaat besar untuk lelang yang akan saya adakan. Yang lebih penting adalah jika pil pemecah kekosongan dapat ditingkatkan dan dilelang, tingkat kultivasinya akan dikembalikan. Sekalipun hanya 1/10, aku khawatir itu akan cukup bagiku untuk dengan mudah menerobos ke alam pengumpulan dan setelah memikirkannya, tampaknya jelas mana yang harus dipilih. Namun, Zhao Xian tidak terburu-buru untuk meningkatkan pil posu. Masih ada waktu tersisa. Prioritas utama sekarang adalah mencaplok semua properti kamar dagang Zunyu. Di sisi lain, ada masalah sekte Hauyu. Ketika kekuatan Tieshan meningkat pesat, dan ketika Paman Chan merekrut para ahli dari alam kekosongan yang menghancurkan, kita hampir dapat mengambil tindakan terhadap sekte Hauyu. Setelah Zhao Xian berpikir sejenak, dia juga duduk bersila dan mulai berlatih. Meskipun efisiensi dari pengembangan diri jauh lebih rendah daripada pengembaliannya. Tetapi, sekecil apapun kaki nyamuk, mereka tetaplah daging. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, berita bahwa Zhao Xian telah membunuh Xiang Yuntian, tetua agung sekte Hauyu, telah menyebar ke telinga semua orang di seluruh provinsi Beizhou. Terutama sekte-sekte besar itu. Sekte Liun kebetulan sedang minum teh ketika mereka mendengar berita itu, dan hampir menyemprotkan semua teh ke wajah muridnya. Sebagai penerus sejati pertama sekte Liun, Li Shan bahkan lebih terkejut dan tidak punya niat untuk berlatih. Hatiku dipenuhi rasa kaget dan terkejut. Dia membalik-balikan badannya berkali-kali, namun tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Mengapa Presiden Zhao tiba-tiba begitu menakutkan? Itulah pakar puncak di Shadowing Void Realm. Kecuali sekte Liun, semua sekte besar lainnya mulai tidak bisa tinggal diam. Bahkan Xiang Yuntian, orang paling berkuasa di sekte Hauyu, tewas secara tragis di tangan Zhao Xian.
Kekuatan Zhao Xian dan kamar dagang Qingyun sungguh tak terbayangkan. Struktur kekuasaan Provinsi Beizhou jelas akan mengalami perubahan besar. Hanya saja bukan hanya Provinsi Beizhou, berita ini telah menyebar ke seluruh dinastian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ibu kota dinastian. Di kota Rajayan. Di aula emas yang tinggi dan mewah. Menteri yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan memberi hormat, dan di kursi naga, duduk dengan mengesankan adalah orang bijak kontemporer dinastian Rajayan. Bab ke-63. Bab 63. Kota Rajayan. Pavilion Guntur Ungu. Apakah kalian semua tahu apa yang terjadi di Beihuang? Rajayan bicara perlahan, nadanya penuh kesantaian dan ketidakpedulian, seolah-olah dia hanya menanyakan pertanyaan sederhana. Tetapi para menteri di bawah memutar mata mereka, menebak apa yang dipikirkan Rajayan. Tak lama kemudian, seorang menteri militer berdiri terlebih dahulu dan mengangkat tangannya serta berkata, "Yang mulia, situasi di wilayah Belantara Utara telah stabil selama lebih dari 30 tahun, berkat dekret raja. Tapi sekarang kematian orang pertama di Noodon Wilderness pasti akan menimbulkan kekacauan. Menteri merasa bahwa masih perlu untuk melanjutkan penyelidikan. Terutama orang yang membunuh Xiang Yuntian harus diselidiki secara ketat." Dalam hal ini, ekspresi di wajah Rajayan masih santai. Dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun, membuat orang tidak dapat diprediksi. Tak lama kemudian, menteri lainnya berdiri untuk memprotes. "Yang mulia, Wei Chan berpikir ini mungkin sebuah kesempatan. Meskipun Beihuang stabil, ia belum menghasilkan seorang jenius selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Nen Sheng telah menghasilkan beberapa orang jenius yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, yang telah meningkatkan kemakmuran dinasti kita. Sekarang pola Noodon Wilderness telah berubah secara drastis, mungkin seorang jenius yang tak tertandingi akan muncul. Ini hal yang hebat bagiku, Dayan." Mengikuti sudut pandang menteri ini, para menteri di bawah juga mulai memberikan saran. Namun pandangannya tidak lebih dari terpusat pada 2 poin di atas. Kedua kubu terus-menerus berselisih dan tidak ada yang bisa diyakinkan oleh kubu lainnya. Ketika pertengkaran menjadi sengit, Rajayan perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. "Tampaknya semua menteri saya di Great Yan adalah orang-orang yang cakap. Saya lebih setuju dengan Tuan Chan. Kekacauan di Beihuang memang hal yang baik. Tetapi bukan karakter saya untuk membiarkan kekacauan terjadi. Perdana Menteri Chan, Anda mengirim orang ke Beihuang. Jika kekacauan sudah terlalu parah, kami akan meredamnya jika memang perlu." Rajayan berbicara dengan tenang dan membuat kesimpulan tentang masalah tersebut. Melihat hal itu, tentu saja menteri lainnya tidak berani berkata apa-apa. Dayan aslinya adalah seniman bela diri, dan siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar akan dibenarkan. Jelas, Rajayan sendiri sangat berkuasa. Bagaimana mungkin para menteri di bawah berani mengatakan lebih banyak? "Wei Chan menerima dekret itu." Chan Xiang segera membungkukkan pinggangnya dan berteriak keras. Provinsi Nanzhou pada dinastian. Pavilion Guntur Ungu. Puncak gunung yang berjajar rapi itu penuh dengan energi spiritual, bagaikan negeri dongeng. Dan di puncak gunung tengah, terdapat bangunan-bangunan yang sangat besar dan mewah. Seluruh bangunan tampak dalam warna ungu yang misterius, dan kekuatan guntur tampaknya muncul dari atas. Begitu megahnya, hingga membuat orang merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Disinilah Purple Sander Pavilion berada. Di aula utama jauh di dalam Purple Sander Pavilion. Sosok yang familiar tiba-tiba berlutut di sini. "Ibu, ayah, kakek, mereka semua sudah meninggal." Siang Kian saat ini sedang berlutut di tanah. Wajah halusnya dipenuhi air mata, dan dia mendungak dengan mata berkaca-kaca. Di sana, ada seorang wanita anggun dan mewah duduk di ujung meja dengan kepala terangkat tinggi dan anggun. Ekspresinya tenang dan matanya diam,
seolah-olah dia tidak mempertimbangkan semuanya. Bahkan Xiang Qianqian. Dan dia adalah ibu kandung Xiang Qianqian Yunlu. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penguasa pavilion guntur ungu saat ini. Melihat Xiang Qianqian menangis sekeras-kerasnya, Yunlu tampak tidak peduli dengan kondisi mental putrinya sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Di tangan siapa dia meninggal? Kamar dagang King Yun, Zhao Xian. Xiang Qianqian segera berkata, dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia sudah menduga bahwa Zhao Xian tidak biasa, dia tidak pernah menduga. Zhao Xian ini benar-benar memiliki kemampuan yang mengerikan. Bahkan kakeknya pun tidak sebanding dengannya, dia terbunuh seketika. Kakeknya berada di puncak Shadowing Void Realm. Kamar dagang King Yun. Siapa yang mengambil langkah pertama? Yunlu bertanya dengan tenang. Mendengar ini, Xiang Qianqian ragu-ragu. Tepat saat dia hendak bicara, Yunlu seakan mengetahuinya. Apakah mereka Xiang Yuntian dan Xiang Ming lagi? Menggigit seseorang yang sedang sakit hati, lalu menggigit balik di saat kritis, dan membalas dendam adalah hal yang wajar. Perkataan Yunlu membuat Xiang Qianqian terdiam. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara sekte Haoyu dan kamar dagang King Yun pada awalnya. Karena Xiang Yuntian dan Xiang Ming tidak pernah menyebutkannya. Kemudian, dia meminta Heyu untuk datang ke pavilion Zilei dan bertanya dengan cermat, dan kemudian dia mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Peran yang dimainkan oleh sekte Haoyu benar-benar keji dan menjijikkan. Tak heran baik kakeknya maupun ayahnya tidak berani menyebutkannya lebih jauh. Dalam pemahaman Xiang Qianqian, sekte Haoyu merupakan sekte yang paling lurus dan harus bertindak rasional. Tapi sekarang, kalau saja Xiang Yuntian dan Xiang Ming bukan saudaranya, mungkin dia pantas menerima kutukan itu sekarang. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kerabatnya. Tapi ibu, bagaimanapun juga, dia adalah ayahku dan juga ayahmu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu lainnya. Namun disela oleh Yunlu. Kita bukan pasangan, dan sudah kukatakan lebih dari sekali bahwa aku akan melahirkanmu bersamanya hanya untuk mewarisi pavilion guntur ungu. Jika bukan karena itu, ayahmu tidak akan bisa akur denganku sama sekali. Saat berbicara, Yunlu sangat meremehkan Xiang Ming dan memandangnya rendah sepenuhnya. Kakekmu juga orang yang picik. Sekarang mereka berdua sudah mati, itu hal yang baik untukmu. Anggap saja apa yang terjadi dengan sekte Haoyu tidak pernah terjadi. Kamar dagang King Yun, saya tidak akan mengirim siapapun untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, ini adalah ayahmu dan yang lainnya yang melanggar larangan. Saya tidak mengambil mayat mereka dan mencabik-cabiknya dengan beberapa sayatan. Saya hanya bersikap sopan. Mendengar ini, Xiang Qianqian membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebagai seorang anak, tentu saja dia sangat memahami karakter Yunlu. Dia sangat acuh tak acuh terhadap ikatan keluarga dan hanya melihat kekuasaan dan pavilion Zilei. Selain itu, saya tidak peduli dengan hal lainnya. Bahkan ketika dia pertama kali menikah dengan Xiang Ming, itu hanya karena mereka terlihat enak dipandang. Ditambah dengan aturan khusus pavilion Zilei, mereka melahirkan Xiang Qianqian. Dari awal sampai akhir, dia hanya memanfaatkan hubungannya dengan Xiang Ming. Tentu, alasan mengapa sekte Haoyu kemudian menjadi sekte pertama di provinsi Beizhou adalah karena dukungan dari pavilion Zilei. Bagaimanapun, Provinsi Nanzhou tidak seperti tempat yang biadab dan terbelakang seperti Provinsi Beizhou. Jumlah orang kuat di Provinsi Nanzhou sangat besar, dan para ahli teratas dapat dengan mudah mengalahkan Provinsi Beizhou. Pavilion Zilei mempunyai status yang sangat tinggi di Provinsi Nanzhou, dan bahkan jika Anda melihat seluruh dinastian, pavilion ini dapat menduduki peringkat 10 besar. Raksasa seperti itu, reputasinya saja sudah cukup untuk menakuti banyak anak muda. Masalah dengan sekte Haoyu sudah selesai. Sekarang waktunya bagimu untuk tenang. Jika kamu masih ingin membalas dendam, maka berlatihlah sendiri. Jadikan dirimu lebih kuat, lalu hadapi sendiri.
Yunlu berbicara dengan tenang. Pacuan kuda Tianjiao yang diadakan setiap 3 tahun di ibu kota Rajayan akan segera dimulai. Anda juga harus memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri. Mendengar ini, Xiang Qianqian tidak berani menunjukkan ketidakpatuhan dan segera mengangguk dan berkata, "Ya." Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Di kediaman kamar dagang Qingyun, Zhao Xian duduk bersila, bernapas dan mengalirkan energi spiritual dalam tubuhnya. Ketika sinar terakhir energi spiritual memasuki tubuh, Zhao Xian perlahan membuka matanya. Kita telah mencapai puncak alam Luwen. Kita hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus Judan. Zhao Xian tersenyum. Dia menerobos alam dalam 10 hari. Meskipun agak lambat, Zhao Xian tetap sangat puas. Terlebih lagi, 10 hari ini juga membuahkan hasil bagi kamar dagang Qingyun. Bab ke-64. Bab 64. Terobosan di Tieshan. Perubahan di kamar dagang Zunyu. Pertama-tama, rencana Chan Yunhei untuk merekrut orang-orang kuat berjalan sangat lancar. Sekarang 2 pria kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan telah menghubungi Chan Yunhei dengan maksud untuk bergabung dengan kamar dagang Qingyun. Tentu saja, itu hanya niat. Bagaimanapun, reputasi kamar dagang Qingyun baru saja terbentuk. Untuk meyakinkan, tentu saja diperlukan kemampuan nyata. Namun tidak perlu terburu-buru. Kemudian teman Hewen juga menghubungi orang kuat di alam penghancur, yang merupakan seorang kultivator independen dari dinasti Xia besar. Karena jaraknya terlalu jauh, kami berencana untuk berkumpul bersama pada saat pengiriman barang nanti. Kemudian datanglah beberapa tetua dari kamar dagang Qingyun, setelah Zhao Xian dengan murah hati memberikan sejumlah sumber daya pelatihan. Beberapa orang memenuhi harapan dan meningkatkan kultivasi mereka. Hanya saja beberapa dari mereka tidak pandai dalam kultivasi, dan bakat mereka tidak jauh lebih baik. Mereka bahkan tidak sebaik Zhao Xian sebelumnya. Bahkan jika mereka meningkat, mereka tidak akan banyak meningkat. Di masa depan, mari kita dapatkan beberapa pil yang dapat dengan arogan meningkatkan kultivasi dan bakatmu. Sebagai jawaban, Zhao Xian hanya menggelengkan kepalanya. Tetapi yang mengejutkan Zhao Xian adalah bahwa Zhao Ming benar-benar berhasil mencapai puncak alam Luowen hanya dalam 10 hari. Sebanding dengan tingkat kultivasi saya sendiri. Zhao Xian juga memperhatikan secara khusus dan menemukan bahwa bakat kultivasi Zhao Ming sebenarnya sangat bagus. Hanya saja ketika dia bergabung dengan kamar dagang Qingyun, dia kesepian, dan ayahnya yang murahan Zhao Litian tidak memiliki banyak sumber daya untuk Zhao Ming, jadi dia mengubur Zhao Ming selama bertahun-tahun. Dengan kecepatan seperti ini, Zhao Ming akan segera bisa menembus alam dan Ju. Kamu bahkan bisa terus mengonsumsi obat-obatan untuk meningkatkan kultivasimu ke alam kekosongan yang menghancurkan dengan cepat. Zhao Xian sangat puas dengan ini, tetapi meminum obat untuk meningkatkan kultivasinya tidaklah cukup untuk saat ini. Tidak baik untuk mendorong perilaku seperti ini. Zhao Xian di pihak Hewen juga memberinya banyak pil untuk berlatih, dan pil-pil ini semuanya diambil dari cincin Xiang Yuntian. Butuh banyak waktu untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Setelah 10 hari akumulasi, termasuk hari-hari sebelumnya, ada total 34 peluang untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Tapi dia menggunakannya 5 kali. Jadi masih ada 29 kali lagi. Tentu saja, ini hanya bonus. Hal yang paling penting, tentu saja, itu masih tingkat kultivasi Tieshan. Seni bela diri tingkat tinggi, ditambah bakat latihan Tieshan yang sangat tidak biasa. Setelah meminum cucudan, saya berlatih terus-menerus selama 5 hari. Kultivasi Tieshan sekarang telah mencapai puncak lapisan keempat alam kekosongan yang menghancurkan. Hanya selangkah lagi menuju lapisan kelima alam kekosongan rusak. Dia berhasil menembus 4 alam dalam 5 hari berturut-turut. Meskipun dia mendapat bantuan dari Shadowing Void Realm, kecepatannya tetap saja cukup mengejutkan. Hal itu membuat Zhao Xian sedikit iri. Namun, setelah perhitungan yang cermat, bakatnya tidak jauh berbeda,
Belum lagi dia juga dapat kembali berkultivasi dan menjadi lebih kuat melalui ramuan yang dilelang. Sudah hampir waktunya untuk mengambil tindakan. Awalnya, Zhao Xian berencana untuk meninggalkan kamar dagang Qingyun untuk menangani masalah yang menyusahkan antara kamar dagang Zunyu dan sekte Haoyu setelah ia menerobos ke alam dan Judong. Tetapi sekarang Tieshan telah mencapai puncak lapisan keempat alam kekosongan yang menghancurkan, dikombinasikan dengan keterampilan membunuhnya. Bahkan alam kekosongan hancur lapisan ketujuh dapat dibunuh olehnya. Di Provinsi Beizhou, berjalan menyamping sudah dapat dilakukan. Tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal ini. Setelah itu, Zhao Xian memberitahu He Wen secara singkat dan menyuruhnya untuk melindungi kamar dagang Qingyun, dan kemudian membawa Tieshan meninggalkan kamar dagang Qingyun dan menuju kota Haiyun terlebih dahulu. Kota Haiyun, markas besar kamar dagang Zunyu. Karena jatuhnya Qin Shenhe dan Qin Shanyue, kamar dagang Zunyu telah lama berada dalam kekacauan. Tetapi setelah hanya 3 hari kekacauan, kamar dagang Zunyu langsung dibubarkan oleh seorang pemuda. Dia tidak hanya menangani urusan berbagai cabang kamar dagang Zunyu dengan sangat baik, dia juga membuat beberapa penjahat yang relatif kuat mengaguminya. Presiden kecil, jika kita melakukan ini, apakah kamar dagang Qingyun benar-benar akan membiarkan kita pergi? Di dalam aula utama, seorang pemuda duduk tegak, memegang buku di tangannya, membacanya dengan penuh semangat, seolah-olah ia tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Namanya Xian, dan usianya baru 18 tahun. Ia adalah anak dari keluarga miskin di kota Haiyun. Ia telah membaca semua buku orang bijak sejak ia masih kecil, dan dikenal sebagai anak ajaib di kota Haiyun. Hanya saja, di era ketika aliran bela diri Dao sedang marak, mempelajari buku-buku orang bijak tentu tidak akan menghasilkan prestasi besar. Akan tetapi, setelah kamar dagang Zunyu mendapat masalah, dia menyadari bahwa kemampuannya telah digunakan. Jadi dia berjalan sendiri ke kamar dagang Zunyu dan memberikan serangkaian solusi untuk menstabilkan kekacauan di cabang-cabang utama, yang juga membuat banyak tetua di kamar dagang mengakui kemampuan Xian dan membiarkan dia mengambil posisi presiden muda untuk membimbing tindakan mereka. Ketika seseorang di sebelahnya bertanya, Zhen sedikit mengernyit dan berkata, "Penatua Chan, apa pentingnya pertanyaan ini?" Penatua Chan tiba-tiba tampak malu dan berkata tanpa daya, "Presiden muda, saya tidak khawatir." Xian bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Karena kamu begitu khawatir, lebih baik melarikan diri dari Provinsi Beizhou sesegera mungkin. Dengan cara ini, kemungkinan kamu untuk bertahan hidup akan lebih besar." Begitu kata-kata itu keluar, Penatua Chan segera berhenti di tempatnya. Dia juga ingin melarikan diri. Tetapi istri, anak-anak, dan harta keluarganya semuanya ada di kota Haiyun. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Apakah Anda membawa seluruh keluarga dan melarikan diri bersama Anda? Belum lagi, apakah Anda bisa melarikan diri bersama orang lain? Bahkan jika Anda melarikan diri, apa yang harus Anda lakukan di masa mendatang? Dia memang berada di wilayah Judan dan berkembang di Provinsi Beizhou. Tetapi begitu Anda meninggalkan Provinsi Beizhou, bagaimana dinastian dapat menampung wilayah pengumpulan pilnya yang kecil? Memikirkan hal itu, dia tampak kesal. Tetapi saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Daripada risau akan ini itu, lebih baik memperbaiki diri dan menjadikan diri lebih bernilai. Sekarang bahkan pemimpin sekte Haoyu telah meninggal secara tragis di tangan kamar dagang Qingyun, dan Provinsi Beizhou secara bertahap menjadi kacau. Saya juga telah menanyakan tentang kamar dagang Qingyun. Meskipun kemampuan mereka mengerikan, mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi, ketika Xian mengatakan ini, dia berhenti dan terus asik membaca. Meskipun dia belum selesai berbicara, Tetua Li sudah mengerti arti kata-kata Xian. Jadi begitu. Dia segera pergi untuk memberi perintah kepada anak buahnya, dan mereka melaksanakan tugasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia sendiri terjerumus ke dalam kultivasi gila.
Saya hanya ingin memanfaatkan waktu sedikit ini untuk bekerja keras meningkatkan kultivasi saya. Sehingga ketika kamar dagang Qin Yun tiba, dia dapat menunjukkan kemampuan yang cukup dan disukai oleh kamar dagang Qin Yun. Yang akan datang! Mereka datang! Di aula yang sunyi, Tetua Li berdiri di samping Zain dan melirik buku kuno yang sedang dibaca Zain dengan rasa ingin tahu. Namun, isi buku itu benar-benar rumit, panjang, dan sulit dipahami. Dia melirik sekilas dan mengalihkan pandangan, tidak membaca lebih lanjut. Xian tenggelam di dalamnya dengan puas. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari luar pintu. Lalu seorang pelayan bergegas masuk sambil berguling dan merangkak, dengan kepanikan tertulis di wajahnya. Setelah menyadari hal ini, Penatua Li mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak membuka mulut untuk memarahi pelayan itu, dia melihat Zain meletakkan buku kuno itu, berdiri dan berjalan menuju pintu. Ayo pergi, Tetua Li! Melihat Xian seperti ini, Tetua Li segera mengerti. Pupil matanya mengecil dan dia segera mengikutinya. Pada saat yang sama, di kota Haiyun, Zhao Xian dan Tie Shan baru saja tiba dan mulai berkeliaran di jalan seperti orang biasa. Kota Haiyun ini jauh lebih makmur daripada kota Mingyu. Persekutuan pedagang Zunyu akan memilih suatu tempat sebagai kota utamanya. Zhao Xian memuji. Tie Shan berdiri di samping, bagaikan sebuah gunung kecil, dan orang-orang di sekitarnya pun menghindarinya satu persatu, sesekali melemparkan pandangan takut, dan akhirnya berbicara dengan suara pelan. Zhao Xian tidak memperhatikan semua ini. Hanya dengan berjalan seperti ini, mereka tiba di depan rumah besar kamar dagang Zunyu. Tidak menunggu Zhao Xian untuk menyelidiki. Dua sosok dengan cepat berjalan keluar dari rumah besar itu. Saya, Xian, adalah penjabat Presiden Kamar Dagang Zunyu saat ini. Saya telah bertemu dengan Presiden Zhao. Bab ke-69. Bab 69, lelang akan segera dimulai. 3 Kerajaan Raja. Kota Haiyun. Zhao Xian menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar berita yang dibawa Tie Shan dari luar. Ternyata masih ada hubungan seperti itu. Dia juga baru mengetahui bahwa penguasa pavilion Guntur Ungu ternyata adalah ibu kandung Xiang Qianqian. Artinya, Xiang Ming yang dia bunuh belum lama ini adalah kekasih dari Master Pavilion Guntur Ungu? Mendesis. Bukankah itu berarti kamar dagang Qin Yun mereka secara tidak sengaja memprovokasi raksasa? Tentu saja, tidak ada tanda-tanda kepanikan atau kekhawatiran di wajah Zhao Xian. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan spesifik pasukan utama di dinastian. Tapi saya juga tahu dari mulut Hewen. Tidak ada orang kuat di alam kedaulatan yang dianugerahkan di Dayan. Dengan kata lain, dia masih tak terkalahkan dengan Zixiao Cave Mansion di sini. Lagi pula, selama pelelangan ini berhasil diselenggarakan, aku pasti akan menerima hadiah yang berlimpah. Pada saat itu, belum lagi kerajaan raja, bahkan kerajaan kekaisaran pun mungkin tidak takut padanya. Hewen belum kembali. Zhao Xian memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Tie Shan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Hewen sudah dalam perjalanan. Barang-barang yang dia bawa kali ini relatif berharga, jadi kami mengambil beberapa jalan memutar dan akan dapat kembali ke kota Haiyun dalam waktu sekitar 10 hari. Zhao Xian mengangguk. Sulit untuk mengangkut begitu banyak harta karun di permukaan bumi. Senyum muncul di wajah Zhao Xian. Ini juga merupakan metode yang baru ditemukannya untuk memanen wol dari kemampuannya untuk mengubah limbah menjadi harta karun. Metodenya sangat sederhana. Zhao Xian memanen sejumlah harta karun tingkat bumi dari harta karun tingkat Xuan yang diperoleh dari sekte Haoyu dengan mengubah sampah menjadi harta karun. Kemudian harta karun bermutu rendah ini diperdagangkan dengan pedagang dari dinasti Xia besar di sebelahnya, yaitu barter untuk sesuatu. Dengan cara ini, ia setara dengan menukar sekumpulan harta karun tingkat bumi dengan sekumpulan harta karun tingkat bumi yang dapat mengubah sampah menjadi harta karun.
Dan harta karun setingkat bumi dapat diubah menjadi harta karun, tetapi dapat juga menjadi harta karun setingkat surga. Hanya ada segelintir harta karun tingkat surga di seluruh dinastian. Dan dia dapat memperolehnya dengan mudah hanya dengan satu klik.